Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah taktik kita. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas salah satu transisi paling masif dan sejujurnya paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola modern. Ya, kita bicara soal perombakan besar-besaran skuad Manchester City untuk musim 2026-2027. Jarang banget kita melihat pergeseran tektonik sebesar ini di klub yang sudah mendominasi liga. Berbekal data, analisis formasi, dan laporan terpercaya, mari kita bedah bagaimana sang raksasa ini mencoba mempertahankan tahtanya. Oke, ini dia menu taktik kita kali ini. Kita akan bahas akhir era emas, tantangan Maresca, mencari penerus Rodri, kelemahan bertahan, ancaman eksternal, dan kita tutup dengan melihat mampukah dinasti ini bertahan? Kita mulai dari yang pertama, akhir dari era emas. Kepergian seorang Pep Guardiola saja sebenarnya sudah jadi pukulan telak buat klub manapun. Tapi masalahnya, pondasi struktural tim ini juga ikut terbongkar. John Stones, Nathan Ake, Bernardo Silva, dan yang paling krusial, Rodri. Ini bukan cuma sekedar kepergian pemain, teman-teman. Secara taktis, ini adalah hilangnya identitas dan hilangnya kontrol mutlak di lini tengah yang selama bertahun-tahun jadi cetak biru Manchester City. Kontrasnya benar-benar tajam. Rodri sekarang ada di Barcelona sebagai pahlawan absolut, kapten yang bawa Spanyol juara Piala Dunia dan sangat mungkin angkat Ballon d'Or keduanya. Kepergiannya ini otomatis meninggalkan lubang menganga yang mengerikan buat City. Kita lagi ngomongin hilangnya seorang metronom sejati, pemain yang gak cuma memutus counter attack lawan, tapi juga mendikte ritme permainan di malam-malam panas Liga Champions. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, tantangan berat Maresca. Coba bayangkan tekanan yang diwariskan ke kursi manajer ini. 4 gelar Premier League berturut-turut dari 2022 sampai 2025. Luar biasa kan? Tapi musim lalu di 2026 mereka tergelincir ke posisi 2. Mempertahankan sebuah dinasti di masa puncaknya aja sudah setengah mati. Dan sekarang Enzo Maresca masuk tepat di saat grafik mulai turun. Tapi di Etihad, ekspektasi nggak pernah kenal kompromi. Kembalikan trofi itu, sekarang juga. Mari kita bedah rekam jejak Maresca secara objektif. Pelatih berusia 46 tahun ini bawa Leicester juara Championship, lalu sukses di Conference League dan Piala Dunia antar klub bareng Chelsea. Koleksi trofi yang bagus? Jelas. Tapi pertanyaannya di atas kertas, apakah pengalaman itu cukup buat mengendalikan mesin pemenang sekelas City yang menuntut dominasi instan di liga paling elit? Menariknya, Maresca secara terbuka bilang kalau pekerjaan ini fantastis, menyenangkan, dan sebuah keistimewaan. Dia sama sekali nggak melihat kursi manajer ini sebagai bom waktu. Sebagai analis, kita tentu bertanya-tanya, apakah ini murni keberanian taktikal dari seorang visioner atau jangan-jangan sekedar kenaifan di hadapan liga paling brutal di dunia? Waktu yang bakal menjawab. Lanjut ke bagian 3. Fokus kita sekarang ke Elliot Anderson. Mampukah dia jadi sang penerus Rodri? 116 juta pound sterling. Angka yang bikin geleng-geleng kepala. Dana sebesar ini digelontorkan untuk menebus Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Mengingat City butuh sosok sentral baru, investasi ini jelas jadi pertaruhan taktis terbesar mereka musim ini. Secara sistem, kalau Anderson gagal jadi poros build-up play, skema permainan Maresca bisa dipastikan bakal berantakan. Kenapa ini disebut perjudian tingkat tinggi? Karena di level klub, Anderson ini sering banget kesulitan tembus skuad utama selama 5 tahun di Newcastle. Tapi versi timnasnya beda cerita. Waktu main buat Inggris di Piala Dunia, dia tampil luar biasa. Dia bisa melepas umpan progresif ala Rodri dan menjaga ritme dengan presisi tingkat dewa. City pada dasarnya sedang bertaruh 116 juta pound sterling untuk Anderson versi Piala Dunia. Dan sangat berharap Anderson versi Liga Domestik gak muncul lagi. Meski lini tengahnya masih tanda tanya, jangan salah. Lini depan City tetap sebuah teror. Erling Haaland lagi ngejar sepatu emas keempatnya. Phil Foden baru aja perpanjang kontrak untuk terus memimpin lini serang dan ditambah lagi magis dari Ryan Cherki. Sukses tidaknya taktik Maresca akan sangat bergantung pada konsistensi Foden dan Cherki buat nyuplai bola matang ke monster bernama Haaland. Masuk ke bagian 4, kelemahan lini pertahanan. Kalau kita perhatikan data analitik dari Opta, ada mimpi buruk nyata di lini belakang. Di musim 2025-2026, City kebobolan gol dari skema bola mati lebih banyak dibandingkan gabungan 2 musim sebelumnya di era Pep. Ini bukan kebetulan semata. Kelemahan struktural inilah yang bikin mereka kalah di laga-laga krusial lewat tendangan sudut seperti saat lawan Aston Villa dan Newcastle. Nah, kalau kalian berharap manajer baru datang bawa obat instan, faktanya agak bikin was-was.
Musim lalu, Chelsea asuhan Maresca kebobolan gol set piece setiap 3 pertandingan liga. Rasionya bahkan sedikit lebih buruk dari rekor pertahanan bola mati City musim lalu. Ini benar-benar PR taktis paling mendesak yang harus dia selesaikan. Lalu, siapa yang dipanggil untuk menambal kebocoran ini? Jawabannya, Vitor Reis, bek 19 tahun asal Brazil yang baru balik dari masa pinjaman di Girona, tim yang musim lalu terdegradasi. Secara individu, dia memang punya potensi bagus. Tapi, membebankan tugas menjaga jantung pertahanan klub sekelas City ke pundak remaja yang minim jam terbang, itu celah besar yang sudah pasti diincar oleh pelatih lawan. Oke, bagian kelima, kita juga harus bahas soal ancaman di luar lapangan. Sebagai analis, kita harus lihat gambaran besarnya, termasuk isu eksternal. Saat ini ada 130 dakwaan atas dugaan pelanggaran aturan finansial Premier League yang terus menggantung selama lebih dari 3 tahun. City tentu saja konsisten membantah tuduhan ini. Tapi secara manajerial, sehebat apapun taktik di lapangan, semuanya bisa berantakan tergantung dari hasil akhir proses hukum tersebut. Tapi di balik bayang-bayang isu hukum itu, harus diakui cara mereka mengelola fanbase tetap kelas dunia. Perluasan tribun Pep Guardiola bikin kapasitas stadion naik jadi 61.000 kursi. Harga tiket juga dibekukan selama 3 musim, plus ada subsidi tiket 10 pound untuk warga lokal. Atmosfer stadion yang solid ini jelas bakal jadi pemain ke-12 yang sangat krusial buat menjaga mental para pemain di fase transisi ini. Terakhir, bagian 6. Mampukah dinasti ini bertahan? Dengan perombakan yang seradikal ini, hilangnya jangkar seperti Rodri, dan kerentanan bola mati yang sangat jelas di data, prediksi para pengamat rasanya sangat masuk akal. Rata-rata pakar di The Guardian memprediksi City cuma bakal finish di posisi runner-up musim ini. Hilangnya otak lini tengah dianggap terlalu masif buat ditambal dalam waktu singkat, meskipun mereka sudah belanja 100 juta pound sterling lebih. Jadi, ini kesimpulan akhirnya teman-teman. Dengan lini depan yang masih sangat mematikan, tapi dibayangi rapuhnya pertahanan set piece dan beban maha berat menggantikan Pep Guardiola, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Pertanyaannya, mampukah Enzo Maresca meracik formula ajaib dan membungkam semua keraguan? Atau, apakah ini saatnya dinasti terbesar sepak bola Inggris merelakan tahtanya secara permanen? Mari kita saksikan sama-sama di lapangan hijau nanti. Terima kasih sudah menemani sesi bedah taktik kali ini dan sampai jumpa di analisis berikutnya.